kita hari lepas hari. Ya, Ibu-ibu yang kasih Yesus, dari firman Tuhan ini saya ambil tema untuk kita renungkan, yaitu sembahlah Tuhan Yesus saja. Temanya sembahlah Tuhan Yesus saja. Ya, Ibu-ibu yang kasih Yesus, sudah tidak asing buat ibu-ibu dan saya bahwa kita punya Tuhan bernama Yesus. Lebih lengkapnya Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Israel yang itu adalah Yeshua HaMashiach. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah sebagai umat yang percaya kepadanya. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama ini, kitab Keluaran pasal 20, saya pilih ayat pertama sampai ayat yang ke-6 untuk menjadi penekanan khusus bagi umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, mereka tidak boleh menduakan Tuhan Allah Israel. Memang pada masa Perjanjian Lama, nama Yesus Kristus belum diperkenalkan kepada umat Israel Yahudi, belum pada saat itu. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa umat pilihannya, yaitu umat Israel, akan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah di mana ada bangsa-bangsa asing di situ yang menyembah berhala. Ibu, mereka membuat patung tuangan, mereka membuat patung yang menyerupai apapun yang mereka sembah. Bisa saja patung itu punya mata, tapi sayangnya tidak bisa melihat patung itu. Sekalipun patung itu punya mata, punya hidung pun patung itu tidak bisa bernafas. Punya mulut, tetapi tidak bisa berbicara. Punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Yaitulah patung benda mati yang diciptakan manusia yang disembah oleh bangsa-bangsa asing yang ada di tanah Kanaan itu. Karena itulah firman Allah ini melalui Musa untuk disampaikan kepada umat Israel supaya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus memahami bahwa mereka harus setia kepada Allah Israel, hanya beribadah dan menyembah Allah Israel saja. Allah Israel itu juga adalah Allah kita, orang Kristen, yang namanya tidak asing lagi buat kita, yaitu Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita sanjung, yang kita puji. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada hal menarik tentang Allah kita, tentang Tuhan kita, yang saya ingin untuk kita sama-sama lihat. Ya. Pesan Tuhan dari ayat firman Tuhan ini menjadi perintah pertama untuk umat Israel. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat dan yang kelima, pesan Tuhan di situ kepada umat Israel, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan Allah Israel adalah Allah yang ayat 5b memberitakan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Dia, yang membenci Allah Israel itu. Ternyata Tuhan kita ini cemburu. Kalau dalam hubungan, dalam kehidupan rumah tangga, istri cemburu kepada suaminya kalau dia dapati suaminya dekat dengan perempuan lain. Ya itu kan tandanya apa ini? Tandanya istrinya sayang kan? Ya seperti itu. Cemburu, kalau ada dunia itu bilang cemburu tanda cinta, ya kan? Nah begitu juga cemburunya Tuhan kepada umatnya, ibu-ibu. Tuhan mau agar umatnya tetap setia mengasihi Dia saja dalam kehidupannya, dalam kehidupan umatnya. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah oleh mereka. Kalau mereka menyembah Allah lain, itu sama artinya apa?
sama artinya menduakan Tuhan. Ya, ibu-ibu, saya ingin supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan tradisi budaya di sekitar kita yang adalah ritual penyembahan yang kita tahu itu bukan penyembahan kepada Tuhan kita. Supaya kita jangan ikut dalam penyembahan berhala. Ibu-ibu pasti tidak asing dengan tradisi budaya yang ada di desa Lubuk ini. Ada jemaat yang posting, ketika posting ritual penyembahan Hindu keharian di suatu tempat, ya. Ibu-ibu pasti tidak asing itu tempat itu di mana kalau di desa Lubuk ini. Ya. Saya mau kasih tahu lebih duluan mana. Nah, saya kasih pertanyaan ya buat ibu-ibu ya. Saya minta ibu-ibu jawab. Lebih duluan siapa? Tuhan atau umat manusia? Lebih duluan siapa? Tuhan, ya. Tuhan yang mana dulu? Duata yang mana dulu? Jawabannya adalah Allah yang bernama Yesus. Duata yang bernama Yesus itulah dia, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati. Pada mulanya Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia yang bermacam-macam suku bangsa dan budaya ada di bumi ini. Dia sudah dulu ada, Tuhan itu yang bernama Yesus. Dialah Tuhan yang sejati, dialah Tuhan yang sesungguhnya. Dan itulah yang harus kita sembah. Makanya kita tidak salah kalau kita katakan Yesus kau berarti bagiku, Yesus kau segalanya bagiku, sebagai respon iman keyakinan kita kepada Sang pribadi yang agung itu, yang perlu untuk selalu kita sembah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yaitu ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan adalah Allah yang cemburu kalau Dia melihat umatnya beribadah kepada berhala. Ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 6 menjadi inti utama untuk kita usahakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, ini yang perlu kita tingkatkan lebih lagi dalam kehidupan kita secara pribadi. Fokus utama kita secara pribadi lebih mengasihi Yesus, lebih mengutamakan Dia, lebih mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan hidup kita. Dan kita perlu selalu menuruti perintah-perintahnya, karena perintah-perintahnya mengarahkan kita untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan, hidup benar di matanya, hidup yang memuliakan Dia dan menyenangkan hatinya. Ya, apakah ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Marilah kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, penyelamat jiwa kita, yang memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti masuk dalam kerajaan surga dan tidak akan binasa ke dalam neraka. Dan marilah kita selama masih hidup dalam dunia ini terus usahakan untuk selalu berpegang kepada perintah-perintahnya, atau melakukan perintah-perintahnya, kehendaknya dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Inilah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan, pelajari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan, pelajari, mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kami sembah.